Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Hasibullah Satrawi. Kita sapa dulu pemirsa beliau. Assalamualaikum Kang Hasib. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Kang? Baik, Kang Sofan, alhamdulillah. Sehat ya Kang ya? Sehat. Pemirsa, Hasibullah Satrawi dikenal sebagai kader muda Nahdlatul Ulama. Beliau juga dikenal sebagai intelektual muda Nahdlatul Ulama. Beliau juga dikenal sebagai pengamat politik Timur Tengah untuk isu-isu terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Kali ini kita akan berbincang tentang sosok Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kang Hasib, Siap, Kang Sofan. sebenarnya sebelumnya kita sudah membuat jadwal di Ya. tanggal 27 Mei hari Jumat beberapa waktu yang lalu. Tetapi batal karena pada saat itu kita dikejutkan dengan berita wafatnya Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, sehingga kemudian podcast ini kita tunda setelahnya begitu. Dan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, beliau sudah wafat meninggalkan kita semua. Semoga beliau husnul khotimah. Amin, begitu ya. amin. Dan Buya dikenal sebagai tokoh bangsa, sosok cendekiawan muslim, guru bangsa, seorang sejarawan yang sangat kritis sekali begitu. Dan wafatnya Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif tentu meninggalkan duka yang mendalam, bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah tetapi juga di lingkungan NU dan bangsa Indonesia. Kita kehilangan sosok guru bangsa yang begitu baik perilaku hidupnya, cerita-cerita tentang keteladanan beliau. Saya dengar Mas Hasibullah Satrawi ini adalah salah satu tokoh muda NU yang cukup dekat dengan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Mungkin bisa diceritakan di sini seperti apa kedekatan Kang Hasib dengan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dan bagaimana sosok Buya itu di mata Kang Hasib. Iya. Terima kasih Kang Sofan. Saya mungkin ingin mengawali perbincangan kita ini dengan pengakuan bahwa saya sebenarnya mungkin masuk di antara orang yang tidak terlalu dekat dengan Buya Syafi'i, terutama kalau kedekatan itu didefinisikan secara perjumpaan fisik. Karena terus terang kami atau saya dengan Buya cukup jarang ketemu secara fisik, walaupun mungkin secara pemikiran, terutama lewat tulisan-tulisan beliau di koran-koran, dan juga mungkin sesekali Buya membaca sedikit tulisan saya di sebagian koran atau di media manapun, lalu terjadi perjumpaan itu. Tapi Mas Sofan, seperti tadi disampaikan oleh Kang Sofan, meninggalnya Buya kemarin itu bagi banyak orang dan juga saya diantaranya cukup emosional. Kalau saya menjadi sangat emosional karena tadi pada hari yang bersamaan, yaitu tanggal 27 bulan Mei kemarin ya, itu Buya meninggal dunia, di mana pada hari itu secara kebetulan saya dengan Kang Sofan berbuat janji untuk bikin rekaman ini persis jam 2 siang. Sebenarnya saya ingat Kang Sofan itu maunya kita sore kan. Rencananya sore, saya waktu itu di luar kota, Kang Sofan saya ajukan untuk kalau bisa jam 2. Oke, kita sepakat jam 2. Jam 10 itu saya sudah di kantor siap-siap ke sini karena kebetulan nggak terlalu jauh dari Ma'arif ini. Sebelum akhirnya buka WA dari Kang Sofan mengabarkan Buya meninggal dunia. Kalau dibikin mungkin dalam dalam ilustrasi anak-anak sekarang, ibarat mau ketemu orang, ini sudah siap pertemuan itu, udah dandan, udah ganti baju. Tiba-tiba saya dipinggal pergi. Saya benar-benar, walaupun dalam tanda kutip perjumpaan kami dengan Buya cukup jarang, tapi saya kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Karena nawaituhnya waktu itu, niat kami waktu itu, niat kita waktu itu sudah mau ketemu dengan Buya,
jumpa pemikiran Buya. Karena itu saya telepon Kang Sofan kan, walaupun Buya meninggal, seandainya ini tetap dilanjutkan saya akan datang. Karena di otak saya kemudian ya setiap yang berbentuk fisik itu akan menjumpai ajalnya. Kalau DNU kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi seluruh yang berbentuk badan ini, fana ini itu akan menjumpai ajalnya. Jadi Buya bagian daripada yang berbentuk fisik itu, beliau meninggal. Tapi yang saya sampaikan juga ke Kang Sofan lewat telepon waktu itu, pemikiran Buya, keteladanan Buya, saya membahasakan tidak boleh meninggal. Ini harus diteruskan. Nah tentu kita semua tahu apa yang menjadi keteladanan dan pemikiran Buya. Tapi di bagian awal ini Kang Sofan, saya terus terang ini bagian yang kedua. Perjumpaan dengan Buya itu juga perjumpaan yang cukup bagi saya cukup mengenang dalam konteks keislaman terutama. Karena saya ketemu dengan Buya itu karena ketercengangan kalau kata orang Jawa ya. Saya kayak semacam baru tahu dari Buya. Yaitu ketika di salah satu seminar, saya waktu itu baru pulang dari Kairo ya. Tahun persisnya saya lupa, tapi saya waktu awal-awal pulang dari Kairo 2005-2006. Buya itu kayak semacam memberikan otokritik kepada umat Islam dengan mengutip salah satu ayat dalam surat Al-Furqan, kalau tidak keliru ayat 30 yang berbunyi waqalar rasul ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, kurang lebih ayat ini berbunyi Rasul berkata, yaitu Nabi Muhammad, ya rabbi wahai Tuanku, inna qaumi sesungguhnya kaumku ittakhadhu menjadikan kaumku ini Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an mahjuran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Saya waktu itu ya sebagai santri sudah pasti ngaji kan Kang Sofan. Tapi ngaji dalam nalar kritis. Saya terus terang diingatkan oleh kutipan Buya ini. Bahwa umat Islam itu banyak meninggalkan Al-Quran. Nah ini kemudian membuat saya terutama tertarik dengan Buya dan akhirnya bertemu secara fisik dan alhamdulillah perkenalan langsung dalam hubungan-hubungan selanjutnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi dari perjumpaan ini, kenapa saya tertarik dengan kutipan ini? Karena kalau kita bicara mazhab pemikiran keislaman, terutama di Indonesia, wabil khusus di NU dan juga Muhammadiyah, menurut saya cara fikir Buya ini cukup memberikan solusi tapi nggak terlalu menimbulkan barangkali kontroversi. Kenapa? Karena ini masuk sebagai solusi yang ada di dalam tradisi kita. Atau kalau bahasa pemikiran keislamannya, ini ijtihad di dalam teks. Ini kan kalau kita kembalikan ke teori pemikiran dulu Mas, peradaban Islam itu disebut sebagai salah satunya peradaban teks. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari solusi dari banyak masalah ini sebenarnya sudah terkandung di dalam teks yang ada, terutama Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini mazhab pemikiran yang menurut saya cukup solutif dan banyak sekali diterima di kalangan masyarakat. Kan ini agak maju, agak perbandingan sedikit ya. Ada kayak semacam anekdot, umat Islam itu mundur karena dia meninggalkan teksnya, karena dia meninggalkan kitab sucinya. Ini relevan dengan yang tadi saya kutip dari pernyataan Buya atau kutipan Buya mengenai ayat ini. Nah, umat agama lain mungkin mengalami kemajuan karena dia berani menafsirkan kitab sucinya. Atau mungkin bahkan disebut sebagai sekularisme, meninggalkan kitab sucinya. Kalau di kita kan sejauh ini saya mengikutin ya sebagai pemikiran sekularisme luar biasa. Tapi kalau kita mau jujur, mangsa pasarnya cukup terbatas Kang Sofan. Yang justru banyak sekali itu adalah yaitu pemikiran yang menawarkan solusi di dalam teks itu sendiri, di dalam Al-Quran itu sendiri, di dalam Sunnah itu sendiri. Dan menurut saya cara pandang Buya yang cukup kuat adalah ketika
mengambil cara pandang kita bisa menemukan solusi di dalam sajian-sajian teks yang sudah ada. Tentu kita membaca Buya tidak bisa dipersempit dengan perspektif pemikiran yang dalam tanda kutip tekstual, karena solusinya ada di dalam teks ini. Tentu di luar sana banyak. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana pemikiran Buya bisa diterima, salah satunya adalah menurut saya karena beliau punya kejelian di dalam membaca teks, sehingga mungkin teks yang bagi banyak orang hanya bacaan rutin, nggak ada makna yang hadir. Kemudian dalam kesadaran dan perspektif Buya, bacaan ini adalah ada makna yang bisa mengilhami kita. Dan salah satu ayat yang dikutip Buya itu contoh bagi saya bagaimana bacaan Buya itu kemudian menggugah kesadaran kita tentang pentingnya ya mungkin Islam yang berkemajuan, Islam yang bukan hanya sekedar ritual tapi juga menjadi kebutuhan-kebutuhan sosial. Itu di perbincangan awal perjumpaan dengan Buya, Kang Sofyan. Iya, menarik sekali, Kang Hasib ya. Mungkin ya tidak semua orang dekat secara fisik dengan Buya Syafi'i, tetapi kan kita tidak tahu banyak sekali anak-anak ideologis Buya Syafi'i yang mungkin tersebar di sudut-sudut halaman keindonesiaan kita ini gitu ya. Dan saya pikir banyak anak-anak muda yang begitu concern dan mereka membaca pikiran-pikiran Buya, baik melalui buku-buku ya, karya-karya beliau maupun lewat tulisan-tulisan beliau yang tersebar di berbagai media massa ya. Dan kita tahu kan Kang Hasib, Buya di akhir menjelang beliau wafat masih begitu peduli ya, masih menulis, masih melakukan pengamatan ya kritis sekali terhadap situasi Indonesia. Beliau mampu menyelami suasana batin bangsa Indonesia yang mungkin barangkali itu tidak jarang dimiliki oleh yang lain. Dan Buya ini termasuk sosok yang langka. Kita semua tentu kehilangan ditinggalkan oleh Buya. Bagaimana menurut Mas Hasib? Apakah sosok seperti Buya Syafi'i ini bisa kita jumpai di Indonesia ini yang betul-betul menjadi benteng moral yang bisa dijadikan sebagai cermin untuk keindonesiaan kita ini? Iya, menurut saya kita semua harus berproses untuk bisa menciptakan Buya-Buya Syafi'i ataupun tokoh-tokoh bangsa yang baru gitu ya. Dalam pengertian ya masing-masing sejarah akan punya tokohnya, masing-masing zaman akan punya panutannya. Dan menurut saya tantangan kita sekarang yang sudah ditinggal oleh tokoh-tokoh bangsa, katakan kayak Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian ada Gus Dur dan tokoh-tokoh lain, Cak Nur. Memang bagaimana ini bisa melahirkan tokoh-tokoh yang seperti beliau ini. Walaupun saya sampaikan tadi kalau kita mengkaji pemikiran atau bahkan keteladanan Buya itu rasanya tidak bisa dipersempit berdasarkan cangkir-cangkir tertentu. Jadi kalau kita ingin menimba Buya berdasarkan cangkir tertentu atau gelas tertentu, maka itulah yang kita ambil. Tapi Buya bukan hanya yang ada dalam gelas Ma'arif itu. Buya bisa ada dalam dalam gelas NU. Buya bisa ada dalam mungkin gelas Muhammadiyah, dalam gelas keindonesiaan, dalam gelas bahkan juga non muslim atau mungkin gelas-gelas global lainnya. Karena tadi memang Buya ibarat muara yang itu bisa menjadi tempat bagi banyak orang yang berjumpa, kemudian mungkin yang membaca pemikirannya untuk mengambil pikiran dan juga mungkin keteladanan, Mas Sofan. Jadi dua itu, bukan hanya pikiran tapi juga kelebihan Buya adalah keteladanan. Ini yang saya ambil dari perkenalan dan perjumpaan dengan Buya. Kalau cuma sekedar pemikir mungkin banyak ya, dengan segala macam varian pemikiran yang bisa kita pelajari. Tapi pemikir sekaligus pemberi teladan, kalau bahasa Islamnya mungkin sekaligus uswah. Bukan hanya sekedar mufakir tapi juga uswah di situ. Nah, itu menurut saya yang cukup langka dari Buya ini gitu. Karena kemudian apa yang disampaikan oleh beliau itu termanifestasi, tercerminkan dalam perilaku sosial yang menurut saya
itu adalah puncak dari seluruh ilmu. Jadi kalau cuman ada orang paham teori tapi tidak ada praktek, ya istilahnya mungkin kalau di Muhammadiyah disebut itu orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah gitu ya. Karena tiba-tiba dia hanya bisa bercerita, dia tidak bisa memberikan contoh. Nah, salah satu yang menurut saya sangat kuat dari Buya ini, karena apa yang beliau pikirkan itu kemudian apa menjadi keteladanan beliau. Sebagai contoh, Mas Sofan, saya rasa sekarang itu yang menjadi problem adalah bagaimana kita dalam tanda kutip, ini secara kebudayaan Mas Sofan ya, saya ingin masuk secara kebudayaan. Saya melihat kita itu kurang siap menggodok atau mempersiapkan katakanlah transisi dari sisi kebudayaan atau regenerasi. Mari kita lihat sekitar kita. Ini kan sebenarnya kita ini masih memegang kebudayaan kita yang sudah tua ini dengan kadang-kadang kurang memikirkan generasi baru yang sudah lahir yang mungkin secara kebudayaan itu beda. Mungkin bisa disebut kebudayaan besti kalau sekarang ya. Ini kan tiba-tiba banyak orang-orang besti, orang-orang Korean pop ya yang mohon maaf orang-orang tua mungkin kayak Mas Sofan yang sudah mulai tua, nggak apa-apa kita bilang gitu ya. Kayak saya juga karena sudah punya anak 3 Mas. Itu kan seakan-akan menganggap generasi baru ini selalu kita bilang kalau zaman papa dulu gitu. Kita nggak menyiapkan ini generasi yang akan memimpin bangsa kita. Jadi kita harus berikan apa namanya jembatan bagaimana dia menjiwai eranya ini, bagaimana dia mengkondisikan keadaannya ini. Nah, saya mau cerita itu dalam konteks salah satu kelebihan Buya. Buya ini menurut saya salah satu kelebihannya karena beliau sangat telaten kata orang Jawa, sangat tekun bagaimana mempersiapkan transisi itu. Caranya apa? Beliau menyapa anak-anak muda. Bayangkan Kang Sofan, saya ini secara tradisi katakan DNU gitu. Dengan Buya juga cuma beberapa kali ketemu, tapi Buya berkali-kali menghubungi saya. Bukan hanya sekedar untuk soal sapa-sapa biasa, soal diskusi katakanlah keislaman, isu keislaman, hadis, Al-Quran. Buya sering kontak. Nah ini mohon maaf, saya sendiri mungkin hanya dengan Buya yang di level senior seperti itu yang Buya itu betul-betul kayak mempersiapkan. Malah kalau kita baca karya-karyanya terakhir betapa beliau menekankan agar NU dan Muhammadiyah dijaga kesatuannya. Ini jadi Buya itu saya memahaminya sangat bukan hanya beliau sebagai tokoh senior, tapi beliau menyadari bahwa pada waktunya anak-anak muda ini akan memimpin. Karena itu Buya mempersiapkan itu, menyapa mereka, mengkondisikan mereka dan mengawal mereka. Buya juga ketika misalkan baru Pilpres kemarin ya, itu beliau telepon, gimana teman-teman DNU. Jadi ini menurut saya salah satu keteladanan yang tadi saya bilang Buya bukan hanya berpikir, bukan hanya pemikir, tapi beliau juga pemberi contoh dari nilai-nilai yang beliau sampaikan, beliau anjurkan untuk dilakukan oleh masyarakat umum. Baik, Kang Hasib. Dan memang betul seperti yang tadi Kang Hasib bilang bahwa perhatian Buya Syafi'i terhadap anak-anak muda itu luar biasa ya. Bukan hanya di lingkaran Muhammadiyah saja, tetapi juga di lingkaran NU juga begitu ya. Dan tidak jarang kita jumpai Buya itu mengapresiasi anak-anak muda yang punya prestasi, membantu mereka untuk sekolah begitu ya. Dan saya pikir cerita seperti ini teman-teman di lingkungan Muhammadiyah juga sudah banyak sekali tahu, ketemu gitu dengan banyak yang tahu begitu. Dan di Ma'arif sendiri sebenarnya juga ada program SKK namanya, Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang salah satu tujuannya adalah bagaimana mensosialisasikan pikiran-pikiran Buya Syafi'i dalam konteks kemodernan, kebangsaan, kemanusiaan dan keislaman seperti itu. Tapi kita bicara lagi soal tokoh-tokoh tadi Kang Hasib. Gus Dur itu adalah guru bangsa juga ya, Cak Nur juga guru bangsa ya kan, Buya Syafi'i juga guru bangsa. Mereka anggaplah satu generasi, misalnya kayak Cak Nur sama Buya Syafi'i
itu generasi tahun 80-an yang kebetulan belajar di universitas yang sama ya. Iya, iya. Gus Dur menyebut mereka sebagai pendekar-pendekar dari Chicago begitu ya. Nah, kalau pengamatan Kang Hasyim, apa sih yang khas dari Buya Syafi'i ini dibanding kawan akrabnya seperti Cak Nur atau Gus Dur? Ada nggak yang khas yang Mas Hasyim amati? Saya mau mengamati mungkin dari perspektif yang belakangan saya tekuni, Kang Sofan, yaitu katakanlah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan konsep negara Islam. Ya. Ini kalau kita baca pemikirannya Buya dalam konteks itu, sebenarnya ada fase yang kalau boleh kami sebut, mungkin dulu awalnya seperti disampaikan oleh Buya. Buya berpikir bahwa negara Islam itu adalah saya siap untuk memperjuangkan di Indonesia. Kemudian Buya mengalami fase bagaimana katakanlah bukan absurditas menurut saya, tapi tingkat problematika akut yang ada di dalam diskursus mengenai negara Islam ini, dan akhirnya Buya betul-betul menjadi pilihan terakhirnya sebagai negara bangsa itu, NKRI itu. NKRI. Nah, saya menggarisbawahi di situ Kang Sofan, karena ini ada kaitannya juga dengan wasiat-wasiat Buya di katakanlah beberapa menit terakhirnya tentang persatuan. Persatuan betul ya. Saya terus terang, saya dengan Kang Sofan sama ya, kita ini bicara tentang pluralisme. Kita bicara tentang kemajemukan. Menurut saya perjalanan pemikiran Buya juga menarik di situ. Jadi bagaimana tentang pluralisme, tentang kemajemukan ini realitas yang harus kita perkaya, harus kita perkuat terus-menerus, tapi nggak cukup itu. Saya ingin mengatakan tidak cukup persis karena kata Buya terakhir, wasiatnya adalah persatuan-persatuan. Kita harus menemukan cara, Kang Sofa, bagaimana diskursus mengenai keindonesiaan kita ini, atau bahkan konsep negara yang sekarang menjadi banyak ini, itu harus tetap dalam bingkai persatuan kita. Jadi jangan justru kita memainkan diskursus ini, tapi arahnya adalah kepada perpecahan. Karena kalau arah kepada perpecahan, menurut saya, ya kita nggak butuh pemikiran-pemikiran mahal. Kalau arahnya adalah kita disintegrasi bangsa, kita nggak butuh pemikiran mewah. Pemikiran mewah itu kita butuhkan karena kita punya keyakinan di ujungnya ini jalan selamat bangsa, ini jalan persatuan bangsa. Nah, oleh karena itu kalau ditanya kepada apa yang menjadi ciri khas dari Buya tentang pemikiran-pemikiran kebangsaan tadi, menurut saya yang pertama, bagaimana Buya itu pada akhirnya menjadi contoh, terutama bagi orang yang awalnya mungkin berpikir tentang negara Islam ini kayak semacam wajib banget atau apa. Ini kalau kita baca ya diskursusnya Kang Sofan, saya selalu tarik netral begini. Soal negara Islam itu soal yang tidak diwajibkan layaknya sholat, tapi juga tidak diharamkan layaknya khamar. NKRI juga sama. NKRI itu sebenarnya bukan, kalau dilihat dari perspektif Islam, itu bukan sebuah kewajiban layaknya sholat, tapi juga bukan sesuatu yang haram layaknya khamar. Jadi memandang soal negara jangan menggunakan logika ibadah atau mungkin hitam putih, di mana gara-gara itu kita sampai menghalalkan atau bahkan mengkafirkan orang. Apapun konsep politik itu adalah konsep yang selalu terbuka dengan diskusi. Jadi jangan kemudian persempit dengan membolehkan aksi kekerasan. Nah, saya ingin menggunakan ini karena di kelompok-kelompok Islam terutama, itu katakanlah yang disebut sebagai teroris hari ini, begitu mudah mereka menggunakan paham penghalalan darah, tahlilud dam itu, atau mungkin pengkafiran itu dalam soal-soal politik seperti ini. Sehingga katakanlah kalau dibaca dalam konteks kelompok teror hari ini Kang Sofan, ISIS itu orang yang paling ketat memberlakukan NKRI itu adalah tauhid, dan mereka yang mendukung NKRI boleh boleh halal darahnya misalkan. Nah, ini kan sebenarnya tadi soal konsep negara dan politik yang kemudian terlalu menggunakan terlalu mahal karena menggunakan penghalalan darah tadi. Tapi pada waktu yang bersamaan menurut saya
kita harus diskusi. Kita harus diskusi. Karena kalau dibiarkan, ini arahnya masing-masing merasa benar, dan saya khawatir itu justru mengarah kepada wasiat Buya yang terakhir, persatuan. Persatuan, betul. Jadi kita harus menemukan cara, ayo kita ngupi. Dan itu menurut saya Kang Sofan, semangat yang kita warisi dari juga para pendiri bangsa. Saya ingin mengatakan kalau kita buka sejarah, orang-orang yang punya ideologi seperti ini udah dari dulu. Tapi para pendiri berhasil membuat mereka tidak keluar dari ruangan. Ayo tetap kita ngupi. Dan hari ini menurut saya kita butuh itu agar tadi tetap berada dalam koridor keindonesiaan. Sekali lagi NKRI adalah final, itu tidak bisa nego lagi. Tapi orang-orang yang belum menerima itu menurut saya kita harus menemukan cara bagaimana bisa connect dengan mereka. Dan perjalanan Buya menurut saya menjadi salah satu contoh. Bagaimana kita bisa nyambung dengan mereka yang mungkin dulu punya pikiran mengenai konsep negara agama tertentu. Ya. Dan luar biasa ini penjelasan Kang Hasib ya, karena memang Kang Hasib ini seorang pengamat terorisme, radikalisme dalam konteks Timur Tengah, sehingga memotret Buya dalam konteks pemikiran beliau terkait dengan pemikiran keislaman tentunya ya, dan juga politik keindonesiaan. Dan tadi menarik itu perjalanan Buya, dia melakukan transformasi intelektual ya. Saya dulu pernah berkelakar ke Buya, Mas Hasib. Seumpamanya Buya ini tidak bertemu dengan gurunya Fazlur Rahman, tidak berdiam di pemikirannya Fazlur Rahman, tidak berdiam di pemikirannya Muhammad Iqbal, saya pikir Buya ini sampai sekarang akan menjadi Maududian. Dan itu memang banyak di situ ya, iya, tokoh-tokoh di Pakistan yang sebenarnya ya itu yang saya bilang Kang Sofan, ini sebenarnya bisa juga untuk menjadi kayak semacam refleksi bagi kita semua. Soal pikiran-pikiran politik seperti itu nggak bisa kita bekukan. Baku mungkin ya, tapi beku menurut saya ya politik sesuatu yang berdinamis ya. Jadi nah ini kalau sudah masuk kepada kajian pemikiran kita ya, sebenarnya kalau lepas dari unsur-unsur dogmatis di situ kita bisa menikmati dinamika politik itu. Tapi kemudian menjadi politik ini menjadi hilang cita rasa dinamisnya karena dipahami dalam konteks ideologi tadi. Betul. Jadi dibekukan sedemikian rupa, ini sudah tidak bisa dinegokan kembali. Ini final dan kita jadi ada kekakuan di situ. Betul. Dan agak ngeri juga gitu kalau sudah. Dan salah satu kegelisahan intelektual Buya Syafi'i adalah menjadikan agama sebagai alat untuk tujuan kekuasaan. Apalagi misalnya di musim-musim pilkada politik begitu ya. Kalau istilah Buya itu kan sering beliau kritik peradaban Arab yang sudah menjadi rongsokan peradaban itu dibawa ke Indonesia. Luar biasa. Ya itu karena memang Buya itu karena mungkin mengalami fase di mana dulu beliau membenarkan itu. Jadi kayak semacam istilah-istilahnya kan luar biasa, rongsokan gitu ya. Jadi beliau betul-betul ini pilihan final gitu. Menjaga keindonesiaan, menjaga kemajmukan, ini pilihan final daripada Buya Syafi'i. Dan kalau saya memaknainya Kang Sofan, itu pilihan Buya terhadap atau keberpihakan Buya terhadap kemajmukan dan persatuan tadi. Nah, persoalannya kita lagi-lagi sekarang ini bagaimana kita bisa melanjutkan itu. Jadi menurut saya acara bincang-bincang kearifan ini harus lebih banyak lagi, termasuk mungkin bagaimana bisa berjumpa dengan mereka yang secara ide itu kayak bertentangan. Kalau dia masih ide, saya masih terbuka. Yang penting bukan menjadi sebuah aksi ya. Kalau sudah aksi kan kita sudah menjadi final gitu. Oke, Mas. Gitu, Mas Sofan. Kita tentu dibatasi oleh waktu, tetapi ini saya mau bertanya ya, sebagai ini pertanyaan penutup. Apa yang perlu kita warisi dari Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kang Hasib? Saya seandainya saya menulis tentang Buya gitu ya, kurang lebih maka judulnya adalah melanjutkan keteladanan Buya Syafi'i Ma'arif. Dan itu yang pertama sudah pasti adalah nalar kritis ya. Warisan daripada Buya bagaimana kita berpikir kritis. Menyadari bukan hanya maknanya tapi juga yang kita baca gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi bacaan yang kosong.
entah itu Al-Quran, entah itu hadis. Jadi ayo kita refleksikan dalam kesadaran kritis kita. Dan yang kedua, nah ini yang juga menurut saya tidak kalah penting adalah tentang bagaimana persatuan Indonesia itu dalam konteks keindonesiaan itu. Karena itulah muara dan ending daripada pemikiran kenegaraan Buya Syafi'i Ma'arif menurut saya. Jadi bagaimana negara bangsa yang terbuka, yang plural, yang majemuk seperti ini itu harus bisa kita rawat dengan apapun itu. Karena taruhannya nggak main-main. Sekali kita lepas kontrol soal ini, sudah banyak contohnya. Dan menurut saya, nah itulah yang saya merasakan kebenaran ijtihad politik para pendiri bangsa di ketika beliau memilih istilahnya Darul Ahdi wa Syahadain, ya, atau NKRI ini. NKRI itu. Ya. Kalau buka sejarahnya terbuka dan pernah dulu melakukan itu. Tapi beliau semua pada akhirnya memilih ini karena banyak maslahatnya daripada mafsadatnya. Dan itu real Kang Sofan. Hari ini kita merayakan bagaimana Indonesia ini yang luar biasa, Indonesia Raya ya. Di saat bangsa-bangsa lain Barat dan Timur sekarang ada ketegangan luar biasa dan kita alhamdulillah berada dalam ketegangan itu. Dan yang ketiga menurut saya Buya itu pada akhirnya juga tentang yang terakhir soal keteladanan, soal mencontohkan. Jadi itu adalah ending dari semua pemikiran-pemikiran besar. Kalau ide hanya menjadi sebuah ide, tidak menjadi perilaku, dia tidak akan pernah berjalan dalam kehidupan manusia. Pemikiran Buya menjadi berjalan dirasakan oleh timnya, oleh masyarakat, oleh pembacanya karena memang memenuhi dua aspek tadi. Aspek pemikiran dan aspek keteladanan. Terutama tentang kesederhanaan. Ini kan kalau kita bahas itu mungkin bisa menyelesaikan 30-40% dari masalah Republik ini kan. Kalau semua kita menyadari tentang kesederhanaan. Memilih tetap hidup sederhana seperti Buya. Mungkin 30-40% masalah Republik ini teratasi. Selesai. Karena minimal kita enggak, ya buat apa lagi korupsi kalau memang sudah kita berada dalam kesadaran yang kesederhanaan itu. Buat apa lagi monopoli kalau memang kita menyadari tentang itu semua. Jadi kesederhanaan Buya dari itu aja kalau kita bisa lakukan, saya menduga bisa 30-40% menyumbang penyelesaian masalah di Republik ini. Ya, wah luar biasa. Terima kasih Mas Hasid Sama-sama, sudah datang dalam podcast di Ma'arif Institute. Mudah-mudahan kita semua bisa mewarisi pemikiran beliau dan juga meneladani perilaku beliau. Amin. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Kang Hasibullah Satrawi. Sebelum kami tutup acara ini, kami berpesan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sofan.